Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Adunuddin dari Brebes, izin bertanya kembali Pak Ustadz di program DNA BIT Jatim Ngaji. Apa arti sebenarnya dari kemerdekaan menurut syariat Islam? Ron, wajazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. INI Baiti Jannati Mengaji. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Kemerdekaan di dalam Islam memiliki makna yang sangat agung. Kemerdekaan tidak saja terbebas dari penjajahan manusia terhadap manusia, akan tetapi lebih dari itu, kemerdekaan adalah terbebas dari penghambaan kepada selain Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Quran surat Ad-Dariyat ayat 56. Maknanya bahwa pada hakikatnya manusia tidak akan mungkin hidup tanpa menjadi seorang hamba, tanpa melakukan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya bukanlah apakah kita menjadi hamba Allah atau tidak, akan tetapi kepada siapa kita menghamba. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, Al-ubudiyatu lillahi hiyal hurriyatul hakikiyah. Ubudiyah, yaitu penghambaan diri kepada Allah, disertai rasa cinta yang mendalam, kemudian ketundukan yang mutlak, serta kepatuhan terhadap segala perintah dan larangan Allah adalah kemerdekaan yang sebenarnya. Syekh beliau menjelaskan bahwa jika seorang hamba dia tidak merendahkan diri dan tunduk kepada Allah, maka dia akan merendahkan diri dan tunduk kepada selain Allah. Jika manusia tidak merendahkan diri dan tunduk kepada Allah, maka dia menjadi hamba hawa nafsunya, hamba syahwatnya, hamba dunianya, dan menjadi hamba keinginan manusia. Maka ketika seorang muslim mengatakan, saya ingin menjadi orang yang merdeka, maka kemerdekaan yang paling agung adalah saya hanya hamba Allah, bukan hamba manusia, bukan hamba hawa nafsu, bukan hamba syahwat, dan juga bukan hamba dunia. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala pun beliau mengatakan, Innal hurriyata laisat ayyamalal insan ma sa'abihasa bihawahu. Bahwa kemerdekaan bukanlah seseorang dia bebas melakukan apa saja sesuai keinginan hawa nafsunya. Karena jika manusia dia melakukan semua keinginan hawa nafsunya, maka dia sudah menjadi budak hawa nafsu. Dia sudah menjadi budak syaitan. Syekh Shalih Al-Fauzan pun mengatakan, annal haqiqata fil istiqlal hiya ta'atullahi wa rasulihi wajtinabul muharramati. Bahwasanya kemerdekaan yang benar adalah dengan mentaati Allah dan Rasulnya, serta menjauhkan diri dari perkara-perkara yang diharamkan, yaitu menjauhkan diri dari kesyirikan, kebid'ahan, dan berbagai macam bentuk kemaksiatan. Islam tidak mengajarkan kebebasan tanpa batas, namun Islam mengajarkan kebebasan yang dibimbing oleh syariat, kebebasan yang dibimbing oleh wahyu. Kita bebas untuk berbicara, namun tidak bebas untuk berdusta dan juga memfitnah. Kita bebas untuk mencari harta, tetapi tidak bebas untuk mengambil harta dengan cara yang diharamkan. Kita bebas untuk menikmati hidup, tetapi tidak bebas untuk melakukan kemaksiatan. Karena kebebasan yang tidak dibimbing oleh syariat, kebebasan yang tidak dibimbing oleh wahyu, ini akan menimbulkan atau memunculkan bentuk perbudakan yang baru. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Tidakkah engkau melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Quran surat Al-Jasiyah ayat 23. Ketika kita berbicara tentang kemerdekaan suatu bangsa atau negeri,
Maka hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala akan nikmat diberikannya keamanan, nikmat terbebasnya dari penjajahan. Namun jangan sampai kita lupa bahwa ada bentuk penjajahan yang lebih berbahaya, yaitu ketika hati terjajah oleh kesyirikan, ketika hati dijajah oleh hawa nafsu, dan ketika hati dijajah oleh keinginan dan kecintaan terhadap dunia yang berlebihan. Maka mari kita bertanya kepada diri kita sendiri, apakah hati kita sudah benar-benar terbebas dari kesyirikan? Apakah hati kita sudah benar-benar terbebas dari hawa nafsu? Apakah hati kita sudah benar-benar terbebas dari kecintaan yang berlebihan terhadap dunia? Dan yang lebih penting lagi, apakah kita sudah benar-benar menjadi hamba Allah? Karena inilah merupakan kemerdekaan yang hakiki, kemerdekaan yang sebenar-benarnya menurut pendapat ulama Ahlus Sunnah. Dalam Quran surat Az-Zumar ayat kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala lillahid dinul khalis." Ingatlah, hanya milik Allah lah agama yang murni. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 256, Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, "Famay yakfur bit-taghut wa yu'minu billah faqad istamsaka bil urwati wal wuthqa." Barang siapa yang kufur terhadap tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang kepada tali yang sangat kuat. Kedua ayat ini menunjukkan bahwa semakin kuat seseorang di dalam mentauhidkan Allah dan tunduk kepada Allah, maka semakin kuat pula dia terbebas dari penghambaan kepada selain Allah. Sebab tauhid itu membebaskan seorang hamba dari ketergantungan, dari ketundukan dan penghambaan kepada makhluk, menuju penghambaan murni hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemerdekaan yang hakiki bukanlah saya bebas melakukan apa saja, akan tetapi kemerdekaan yang hakiki adalah saya terbebas dari penghambaan kepada Allah. Saya tunduk, patuh, taat, menghambakan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keamanan, keberkahan kepada negeri kita, menjaga para pemimpin kita, rakyat dan kaum muslimin, serta menjadikan kita semua termasuk hamba-hamba yang mentauhidkan Allah dan juga ittiba, mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Ibrahim ayat 7, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." Jika kamu bersyukur, aku pasti akan menambahkan nikmat kepadamu. Dan jika kamu kufur, ingatlah bahwa sesungguhnya azab Allah sangat pedih. Demikian yang bisa kami sampaikan. Akhiru da'wana anilhamdulillah. Wabillahi taufik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.